Hi everyone, welcome back with me Guru Geografi Milenial. Di channel ini kita akan sama-sama mereview atau belajar geografi untuk kurikulum nasional atau ke-13, di antaranya geografi di SMP dan geografi di SMA, dan juga untuk teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di sekolah internasional, kita juga akan mereview dan membahas bersama geografi untuk Cambridge International Curriculum, di antaranya AGCSE Geography, AS Level Geography, dan juga Integrated Humanities. Dan juga buat teman-teman yang sekolah atau kuliah di perguruan tinggi, kita juga akan belajar atau membahas geografi untuk kalian yang kuliah atau mengambil jurusan geografi. Dan di setiap video tutorial saya, ada assessment atau soal latihan untuk dijawab dan dibahas bersama. Dan untuk itu silakan posting jawaban kalian di kolom komentar dan kita akan merevise bersama. Baik, untuk topik kita kali ini yaitu tentang objek studi formal geografi. Objek studi formal geografi sebenarnya merupakan bagian daripada objek materi geografi, yaitu yaitu adalah cara pandang atau cara berpikir serta menganalisis terhadap objek material dari sudut pandang keuangan. Jadi di video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang objek materi geografi, diantaranya litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Dan kelima objek materi ini membahas objek studi geografi secara general. Sedangkan di objek formal kita lebih ke spesifik daripada 5 objek materi tersebut. Di antaranya adalah di objek formal geografi, kita akan mengkaji fenomena yang terjadi di permukaan bumi melalui persebaran, kemudian interaksi sama makhluk hidup, dan juga integrasi antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Baik, kita akan mulai membahas satu persatu, yaitu yang pertama, objek studi formal geografi, demografi. Apa itu demografi? Adalah disiplin ilmu geografi yang membahas khusus tentang kependudukan. Di sini kita akan membahas atau belajar tentang natalitas atau kelahiran, misalnya faktor-faktor penyebab tinggi atau rendahnya kelahiran, dan juga mortalitas atau kematian juga sama. Kita akan belajar tingkat kematian atau mortalitas suatu daerah atau negara, kemudian pertumbuhan penduduk suatu negara atau wilayah, dan jumlah penduduk. Nah, misalnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun itu meningkat atau turun. Kemudian komposisi penduduk terdiri dari laki, perempuan, dan juga migrasi penduduk. Nah, kita tahu bahwa migrasi itu ada macam-macam, di antaranya urbanisasi, kemudian ruralisasi, transmigrasi, dan lain-lain. Nah, nanti untuk topik ini kita akan membahas secara spesifik di video-video tutorial selanjutnya. Yang berikut biogeografi. Biogeografi adalah suatu disiplin geografi yang membahas khusus tentang persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Nah, tentunya kita tahu bahwa di setiap wilayah persebaran flora dan fauna itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya klimatik, di antaranya seperti kelembapan udara, tekanan udara, suhu udara dan angin. Nah, kemudian juga faktor endemik atau tanah. Nah, ini berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan atau flora. Misalnya ada flora-flora itu sangat adaptif dengan kesuburan tanah, kemudian tekstur tanah atau kelembapan tanah. Kemudian juga flora fauna itu sangat bergantung atau dipengaruhi oleh relief atau fisiografi atau topografi di permukaan bumi. Ada flora fauna yang sangat adaptif dengan kehidupan di pegunungan atau dataran tinggi, dan ada flora dan fauna tertentu sangat adaptif dengan topografi atau relief yang ada di datar rendah atau sebaliknya. Kemudian faktor biotik. Nah, faktor biotik ini menyangkut dengan tindakan manusia, misalnya reboisasi, penghijauan, atau tindakan merusak lingkungan. Misalnya kita membuang sampah sembarangan, kemudian mengalihfungsi lahan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya banjir atau bencana-bencana alam lain. Kemudian yang berikut adalah kartografi. Kartografi
adalah suatu cabang ilmu geografi yang membahas khusus tentang pemetaan. Nah, di sini di peta biasanya kita belajar jenis-jenis peta, kemudian simbol peta, pengukuran peta, penggambaran peta, penggunaan peta, kemudian skala peta, proksi peta. Nah, di sini kita tahu bahwa peta itu sangat membantu untuk kehidupan manusia di permukaan bumi sebagai penunjuk arah atau sebagai gambaran untuk suatu objek atau lokasi tertentu. Kemudian objek formal berikut adalah geomorfologi. Geomorfologi adalah suatu disiplin ilmu geografi yang mengkaji khusus tentang bentuk-bentuk permukaan bumi dan prosesnya. Misalnya, tektonisme itu membahas tentang gempa bumi, tsunami, dan vulkanisme tentang erupsi gunung berapi atau letusan gunung berapi. Nah, kita tahu bahwa tektonisme adalah tektonisme dan vulkanisme merupakan gerakan yang terjadi dari dalam bumi yang disebut dengan endogen. Nah, sedangkan erosi, kemudian pelapukan, degradasi atau transportasi biasanya itu terjadi di luar permukaan bumi atau yang disebut dengan eksogen. Yang berikut adalah hidrologi. Nah, kita tahu bahwa hidrologi adalah suatu cabang ilmu geografi yang membahas khusus tentang air, baik itu air yang ada di permukaan bumi maupun seperti di daratan atau di lautan. Contoh misalnya air tanah, air sungai, air danau, dan rawa. Yang berikut antropogeografi. Nah, antropogeografi adalah suatu disiplin ilmu geografi yang membahas khusus tentang penyebaran suku bangsa di permukaan bumi. Maaf ya, ini bukan penyebaran tapi penyebaran. Penyebaran suku bangsa di permukaan bumi. Kita bahwa bumi kita ini terdiri dari 5 benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan benua Australia. Dan setiap benua itu punya warna kulit berbeda-beda, jenis rambut yang berbeda-beda, kemudian juga budaya berbeda-beda, arti isyarat berbeda-beda. Nah, misalnya ada suatu grafik kita bahwa Asia itu terkenal dengan kulit warna kuning atau kulit berwarna, kemudian Afrika identik dengan kulit hitam, kemudian Eropa identik dengan kulit putih, Amerika kulit merah, khususnya warga Amerika asli yaitu Indian, dan juga Australia itu awalnya itu adalah warga aborigin yang berkulit hitam. Jadi penyebaran suku bangsa di permukaan bumi dari satu tempat ke tempat berbeda-beda itu dikaji dalam antropogeografi. Yang berikut objek formal geografi manusia. Di sini adalah suatu disiplin geografi yang membahas khusus tentang aktivitas manusia untuk pemenuhan kebutuhan, misalnya di bidang ekonomi. Contohnya misalnya perdagangan, distribusi barang dan jasa, konsumen, produsen, dan sosial. Sosial ini berhubungan dengan interaksi manusia dengan manusia lainnya, misalnya dalam hal komunikasi, dalam hal bahasa, dalam hal kerjasama, dalam hal kolaborasi atau gotong royong. Kemudian yang berikut budaya. Budaya ini berhubungan dengan identitas atau keaslian dari suatu suku bangsa. Misalnya budaya di Bali seperti upacara ngaben pembakaran mayat, kemudian budaya Grand Mah di Pulau Flores, dan juga setiap suku bangsa, setiap etnis pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Yang berikut keagamaan. Keagamaan merupakan bagian dari spiritualitas atau kerohanian atau kepercayaan atau hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Nah, kita bahwa Indonesia ini terdiri dari 6 agama resmi, yaitu agama Islam sebagai mayoritas, kemudian agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang berikut bahasa. Teman-teman tahu bahwa bahasa itu sebagai alat komunikasi penunjang dalam aktivitas manusia, sehingga bahasa itu sangat diperlukan sebagai media atau sarana interaksi antara manusia dan manusia lain. Baik, yang berikut adalah geografi historik. Geografi historik adalah suatu disiplin geografi yang membahas khusus tentang sejarah perkembangan bumi. Kita bahwa ada 5 teori tentang terbentuknya bumi, di antara teori Pangea atau satu benua,
kemudian teori Laurasia Gondwana atau teori dua benua, kemudian teori konveksi, teori Libertonian, dan teori konstruksi. Masing-masing teori ini itu membahas terbentuk dunia ini dari sisi yang berbeda ya. Tapi intinya satu, bahwa dari zaman ke zaman bumi ini berevolusi dan tetap ya tetap berevolusi, dan nanti kita ini belajar sendiri ya di topik atau video saya selanjutnya. Yang berikut geografi politik. Geografi politik adalah suatu disiplin ilmu geografi yang membahas khusus tentang kepentingan politik dan pemerintah suatu negara. Misalnya konflik Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, Brunei, Vietnam, Kamboja, ataupun juga konflik perbatasan antara satu negara dengan negara lain, atau konflik kepentingan atau perdagangan antara kedua negara atau lebih. Yang berikut adalah objek formal geografi ekonomi, yaitu membahas suatu disiplin geografi yang membahas tentang aktivitas manusia khususnya dalam bidang ekonomi. Misalnya tentang konsumen, tentang produksi barang dan jasa, kemudian distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen, kemudian perdagangan, hubungan bilateral negara dan bidang perdagangan, dan juga misalnya pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Nanti di sini kita akan membahas khusus di video-video saya selanjutnya. Yang berikut adalah geografi sosial. Geografi sosial adalah suatu disiplin ilmu geografi yang membahas khusus tentang manusia sebagai makhluk sosial, yaitu interaksi antar manusia, komunikasi antar manusia, kerjasama antar manusia, tolong-menolong, kemudian saling bantu-bantu, kolaborasi untuk pemenuhan kebutuhan. Karena kita tahu bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial karena saling membutuhkan antara satu sama lain. Yang berikut, geografi industri. Geografi industri adalah suatu disiplin ilmu geografi yang membahas tentang hubungan industri dengan geografi setempat. Misalnya ketika orang mau membangun industri atau pabrik, dia harus mengkaji kira-kira lokasi industri atau pabrik tertentu cocok nggak atau layak nggak dibangun di tempat tertentu. Kenapa? Karena pasti ketika kita membangun industri atau pabrik, pasti dampaknya juga terhadap lingkungan di sekitarnya. Misalnya dengan pembuangan limbah, atau mungkin polusi udara, atau polusi tanah. Sehingga hal ini perlu dikaji pembangunan industri atau pabrik dengan keadaan geografi di sekitarnya. Yang berikut, geografi desa. Geografi desa adalah suatu disiplin geografi yang membahas khusus tentang desa dan geografi di sekitarnya. Kita tahu bahwa di pedesaan rata-rata mata pencarian penduduk biasanya bercocok tanam, dan bercocok tanam biasanya apa, sesuai dengan iklim di tempat tersebut, kemudian tanah, tingkat kesuburan tanah, kelemburan tanah, kemudian relief atau topografi, kemudian sumber daya alam, faktor biotik seperti intervensi manusia dalam merusak lingkungan ataupun dalam merusak lingkungan. Sehingga di sini penduduk pedesaan itu sangat peka terhadap faktor iklim, sehingga mereka bisa sesuaikan dengan pola tanam atau pola panen di tempat mereka. Yang berikut adalah geografi kota. Geografi kota adalah suatu disiplin geografi yang membahas khusus tentang keadaan di perkotaan dan geografi di sekitarnya. Misalnya pembangunan industri di perkotaan, atau aktivitas perdagangan, atau polusi di perkotaan, polusi udara atau polusi suara, kemudian kepadatan penduduk atau pusat perbelanjaan. Hal ini biasanya di perkotaan itu banyak sekali faktor-faktor yang bisa menarik atau mendorong orang untuk berpindah ke kota dan melakukan aktivitas atau mencari pekerjaan di perkotaan. Sehingga di sini kegiatan-kegiatan mulai dengan pembangunan penduduk, kemudian pembangunan industri, perdagangan,
yaitu dikaji dalam geografi kota. Kemudian yang berikut adalah geografi regional. Geografi regional adalah suatu disiplin ilmu geografi yang membahas khusus tentang wilayah suatu negara. Contohnya pemerintahan suatu negara atau jumlah penduduk suatu negara, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara, transportasi, komunikasi, dan perekonomian. Nah, kita tahu bahwa setiap negara itu punya sistem pemerintahan yang berbeda, kemudian jumlah penduduk yang berbeda, dan juga transportasi, komunikasi, dan perekonomian yang berbeda antara satu sama lain. Oke, baik. Itu tadi materi-materi kita tentang objek formal geografi. Dan sekarang kita mulai dengan worksheet atau assessment atau soal latihan. Baik, soal latihan yang pertama, nomor pertama, jenis-jenis peta, simbol peta, skala peta merupakan objek studi formal geografi. A. Kartografi, B. Demografi, C. Biogeografi, D. Geomorfologi, dan E. Etnografi. Nah, silakan menjawab pertanyaan ini, hanya memilih jawaban A, B, C, D, atau E, dan silakan posting jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Nomor 2, cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang penyebaran suku bangsa di permukaan bumi adalah A. Antropogeografi, B. Geografi regional, C. Geografi manusia, D. Demografi, dan E. Etnografi. Nomor 3, cabang geografi yang membahas tentang aspek sosial bahasa penduduk adalah A. Geografi politik, B. Geografi manusia, C. Geografi historik, D. Kartografi, dan E. Demografi. 4. Cabang geografi yang mempelajari sejarah terbentuknya bumi adalah A. Geografi manusia, B. Geografi regional, C. Geografi historik, D. Geomorfologi, dan E. Kartografi. Nomor 5. Persebaran makhluk hidup di permukaan bumi tergantung pada faktor-faktor seperti iklim, dafik, fisiografi, dan biotik. A. Biogeografi, B. Hidrologi, C. Oceanografi, D. Biologi, dan E. Etnografi. 6. Air di daratan, yaitu sungai, danau, tanah, dan rawa, dan air laut, dapat dikaji dalam A. Kartografi, B. Biogeografi, C. Demografi, D. Geomorfologi, dan E. Hidrologi. Nomor 7. Disiplin ilmu yang mempelajari tentang jumlah penduduk, komposisi penduduk adalah A. Etnografi, B. Demografi, C. Kartografi, D. Geologi, dan E. Etnografi. Nomor 8. Lembah, ngarai, gunung, bukit, dan bentuk-bentuk permukaan bumi lainnya dapat dipelajari dalam A. Kartografi, B. Geografi regional, C. Geologi, D. Geomorfologi, dan E. Geologi. Nomor 9. Kondisi-kondisi geografi ditinjau dari sudut politik atau kepentingan suatu negara. A. Geografi politik, B. Geografi sosial, C. Geografi ekonomi, D. Sosiologi, E. Demografi. 10. Penduduk suatu negara, pemerintahan suatu negara dikaji dalam A. Geografi sosial, B. Geografi regional, C. Geografi politik, D. Demografi, E. Kartografi. 11. Kegiatan manusia seperti perdagangan, distribusi, produksi, konsumen dapat dikaji dalam A. Biogeografi, B. Demografi, C. Geografi sosial, D. Geografi ekonomi, E. Geografi politik. 12. Komunikasi antara manusia, kerjasama, gotong royong dapat dikaji dalam A. Demografi, B. Biogeografi, C. Geografi politik, D. Geografi regional, E. Geografi sosial. Baik, itu tadi 15 soal-soal latihan atau assessment. Nah, silakan jawab soal-soal tersebut dan posting jawaban kalian di kolom komentar dan nanti kita akan review bersama. Baik, itu saja topik kita yang telah kita bahas hari ini. Nantikan topik-topik saya di video-video saya selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan klik like dan juga subscribe kalau kalian ingin mendapatkan
video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih dan see you in my next video. Bye.